Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'al lima yurid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul majid, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul abid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal imani wa tauhid, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'di wal wa'id, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayahnya kita pada malam ini kembali berkumpul di majelis yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa tis'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-96 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari, faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbab muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha, wal faqatuz zatiyatu la tarfa'uhal awarid. Artinya, bermula kefakiran engkau, bagi engkau itu kefakiran adalah zatiyah, artinya zat engkau, hakikat engkau, dan datangnya sebab-sebab itu mengingatkan bagi engkau dari sesuatu yang tersembunyi atas engkau daripada kefakiran tadi. Dan kefakiran yang hakiki itu tidak bisa menghilangkan, merangkatkan akan dia al-awaridu, oleh hal-hal yang sifatnya adalah mendatang. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-96 ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-95. Qad thabata fil hikmatis sabiqah anna ni'matail ijad wal imdad lazimatani lil insan. Telah diterangkan pada hikmah yang dahulu bahwa nikmat diciptakan Allah manusia. Kemudian nikmat di mana manusia itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Itu dua nikmat tadi tidak bisa berpisah bagi manusia. Lazimatani, kada bisa dipisahkan itu. Wa annahu fi dzatihi adamun laulahuma, maka bahwasanya itu manusia pada zatnya adalah tiada, pada hakikatnya adalah tiada, jikalau tidak ada dua nikmat itu.
nikmat diciptakan dan nikmat dibantu selalu, ditolong, ditopang selalu. Kenapa diciptakan itu merupakan nikmat? Allah menciptakan kita. Nah, penciptaan itu disebut nikmat karena dengan diciptakan itu manusia ini ada kemungkinan untuk pertama beriman, beribadah, ma'rifat, masuk surga, bertemu Allah. Nah, andai kata tidak diciptakan itu manusia, niscaya tidak ada kemungkinan tadi. Nah, itulah sebabnya penciptaan manusia ini disebut nikmat. Karena dengan itu si manusia ada harapan untuk bisa beriman, bisa ibadah, bisa masuk surga dan lain-lain tadi. Fal faqru lazimun liwujudihi, maka kefakiran manusia itu lazim, tidak bisa berpisah bagi adanya si manusia tadi. Wa in kana ghaniyan sahiha, sekalipun manusia itu kaya, sekalipun manusia itu sihat, tetapi pada hakikatnya manusia itu adalah fakir. Nah, manusia itu adalah faqah, berhajat. Sekalipun manusia tadi kaya, sihat, biwujudin ni'matainil madhkuratain, dengan adanya dua nikmat yang disebut tadi, nikmat ijad dan nikmat imdad. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara wallahul ghaniyyul hamid. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir. Kamu itu selalu berhajat. Betapapun kayanya manusia tetap berhajat kepada Allah. Bagaimanapun sihat dan kuatnya manusia tetap berhajat kepada Allah. Dan hanya Allah yang maha kaya. Hanya Allah yang maha kaya. Arti maha kaya itu kada perlu kepada makhluknya, kada berhajat kepada makhluknya. Huwal ghaniyyul hamid, dialah yang kaya dan terpuji. Palghina, maka bermula kekayaan yang ada pada manusia. Wasihhatu, dan kesihatan yang ada pada manusia. Amrun aradiyun, itu merupakan perkara yang mendatang. Kemuliaan yang ada pada kita itu perkara mendatang. Nah, wal amru dzati, adapun perkara yang sebenarnya, kefakiran, kehinaan, la tuziluhul umurul aridah, tidak bisa menghilangkan akan dia oleh perkara-perkara yang mendatang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya seperti tembaga umpamanya. Nah, tembaga itu pada aslinya, pada dasarnya adalah berwarna kecoklat-coklatan. Itu warna dasar, warna asli tembaga. Itu ngarannya adalah zati. Kemudian tembaga tadi apabila disapuh dengan pirak, maka dia menjadi putih. Disapuh dengan emas, jadi kuning. Disapuh dengan yang macam-macam, lain lagi warnanya. Bagaimanapun sapuhan itu tetap kada bisa menghilangkan hakikatnya itu adalah tembaga. Tetap itu adalah tembaga. Nah, itulah manusia
Manusia ini adalah sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Bagaimanapun kayanya manusia, kuat sihatnya manusia, mulia hebatnya manusia, tetap kada bisa menghilangkan sifat kefakirannya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kurang lebihnya contohnya. فإذا ذهب عن الإنسان الغنى والصحة بسبب من الأسباب فهو يذكره أصله الذاتي وهو الفقر. Apabila hilang dari manusia itu kekayaan, hilang dari manusia itu kesehatan dengan satu sebab dari macam-macam sebab. Dulunya kaya, nah sekarang hilang kayanya, jadi fakir, jadi kada berduit lagi. Dulunya sehat, kuat, sekarang sakit, lemah, karena ada sebab-sebab yang mendatanginya. Nah, maka itu hilangnya kekayaan, hilangnya kesehatan dari manusia, hilangnya kemuliaan dari manusia, itu sebenarnya mengingatkan kepada manusia akan asalnya yang sebenarnya. Wahuwal fakru, yaitu kefakiran tadi. Jadi orang yang kaya, andai kata dia fakir, sebenarnya dia kembali kepada aslinya. Orang yang sehat, kuat, sekarang sakit, lemah, sebenarnya kembali kepada asalnya. Karena itu sehat, itu kaya, hanya merupakan sesuatu yang mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu bisa hilang. Dan kada bisa merubah sesuatu yang aslinya, yaitu kefakiran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi manusia yang kaya, yang sehat, yang mulia, itu laksana sapuhan. Laksana sapuhan. Begitu dia hilang sapuhan tadi, karena ada sesuatu hal, misalnya tembaga itu disapuh emas, tekana air keras sedikit, hilang sapuhnya. Tekana api dah, hilang sapuhnya. Nah, patanabbaha, maka si manusia itu terjaga, bangun. Oh, sekalinya aku tembaga. Padahal lawas menyadari bahwa dirinya tembaga karena melihat sapuhan tadi. Begitu sapuhannya hilang, lalu sadar, oh aku ini sebenarnya tembaga sekalinya. Begitu kekayaan hilang, kemuliaan hilang, kesehatan hilang, maka manusia akhirnya sadar dan bangun untuk menunaikan li'adai haqqi ubudiyatihi, untuk menunaikan hak kehambaannya, wala yujawizu haddah, dan tidak melampaui batasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hilangnya kekayaan, kesehatan atau kemuliaan itu sebenarnya membuat kita ini sadar bahwa kita ini adalah memang seorang yang hina, seorang yang lemah, seorang yang kada bisa lepas dari pertolongan Allah. Lalu dengan demikian dia bisa menunaikan tugas-tugas haknya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yujawizu haddah, dan dia tidak melampaui akan batasnya sebagai seorang yang fakir itu. Wadzalik rahmatun 'azimah minallah alaih, dan ini merupakan rahmat yang besar dari Allah atas manusia. Ini rahmat yang besar. Orang yang dulunya kaya, dulunya sehat, kuat, mulia, begitu hilang, lalu ia kembali kepada dirinya, sadar bahwa aku seorang hamba yang hina, sadar bahwa aku seorang hamba yang lemah. Nah, itu merupakan rahmat yang besar dari Allah kepadanya, karena dia tahu, dia kembali, dia menyadari bahwa memang keadaan dia sebenarnya seperti demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kada takajud lagi. Kada takajud artinya, dulunya kita kaya serba ada, sekarang sakit,
Kada apa-apa, bulik ke asal. Sihat kuat, sekarang uyuh, ulang galik ditilang, kembali ke asal. Imbal lahir kayak apa? Ulang galik ditilang. Dulunya mulia, dihormati, sekarang jatuh, kembali ke asal. Allah mengingatkan bahwa kita mesti kembali, bahwa kita mesti menunaikan hak-hak sebagai hamba Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rahmat yang besar dari Allah. Rahmat yang bukan bala sebenarnya. Itulah membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan apapun pasti ada rahasia kebaikan di dalamnya itu. Asal kita bisa memahami apa yang terjadi itu, pasti ada kebaikannya untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis beliau, la khaira fi malin la yuzra'u minhu wa la jasadin la yunalu minhu. Tidak ada baiknya, tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Harta tuh bila kada dikurangi, kada baik, hilang berkahnya. La khaira fi malin la yuzra'u minhu. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Hari ini dapat untung 1 juta, kurangi. Kayak apa cara mengurangi? Diberiakan. Sayang ke orang lain, lawan anak beriakan. Lawan bini beriakan. Asal dikurangi supaya yang tersisa itu berkah. Jangan ditumpuk ini ada muat lagi. Maka bila Allah yang mengurangi, sakit hati jelas. Kalau Allah yang mengurangi, kecewa kita. Perampok kah datang? Maling kah? Apakah? Nah, jadi la khaira fi malin la yuzra'u minhu. Karena dengan adanya pengurangan itu menimbulkan berkah. Nah, kemudian yang kita maksud dalam bab kita ini adalah wala jasadin la yunalu minhu, dan tidak ada baiknya jisim tubuh jasad yang tidak ada sakit daripadanya. Kada saling garingan. Kada saling garingan. Asa harat padahal itu hina. Padahal hina. Jangan alhamdulillah. Aku alhamdulillah setahun ini kada sakit napa-napa. Jangan alhamdulillah, itu kada bagus. Ini Nabi mengatakan wala jasadin la yunalu minhu, tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak ada sakit padanya. Karena dengan adanya sakit itu, lemah itu, Allah mengembalikan kita kepada aslinya jati diri kita sebenarnya. Nah, kembali lemah, hina, seorang hamba. Dengan adanya seorang hamba berarti ada tuannya. Nah, Allah kembali kepada kita agar kita membesarkan yang memang berhak dibesarkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fir'auna labitha 400 sanah lam yatasadda' ra'suhu wa la humma jismuhu fatakabbara wadda'a ar-rububiyyah. Fir'aun 400 tahun hidup kada pernah sakit kepala. Sakit kepala kada pernah. Wala humma jismuh, tidak pernah panas tubuhnya. Berhujan kada mau garing. Fir'aun itu. Jadi baiklah orang kada mau garing itu. Ini alhamdulillah aja. Alhamdulillah berapa tahun ini kada ngomong berkada ada. Berapa tahun ini kada syukur benar. Fir'aun itu. Fir'aun. Jangan disyukurin itu. Jangan disyukuri. Nah, Fir'aun ini 400 tahun kada pernah sakit kepala, kada pernah panas tubuhnya, fatakabbara, akhirnya dia merasa besar. Kada ingat lagi lawan asal.
Kalian ingat lagi kembali kepada asalnya. Karena takabur Fir'aun ini wadda'ar rububiyah, mengaku Tuhan. Kan Tuhan kada mau garing. Aku juga Fir'aun kada mau garing juga. Nah ini bahayanya orang yang selalu memandang sapuhan. Katipu dikira emas, tembaga dalamnya sekalinya. Tembaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla artinya haqqa, pasti. Bahwa manusia itu tersesat manakala dia menganggap dirinya itu sudah kaya. Artinya kada perlu. Kalau kita menganggap bahwa diri kita ini kada perlu apapun, itu sudah sesat kita. Kita memandang kepada zahirnya, lapisannya, sapuhannya. Kada memandang kepada dalam diri kita ini adalah tembaga. Asalnya tembaga. Jadi penyakit yang diberi Tuhan kepada kita itu kebaikan. Kebaikan. Itu yang perlu kita syukuri. Kebaikan, bukan penyakitnya disyukuri, karena kebaikannya disyukuri. Kada mau menyukuri penyakit. Syukur sakit kepala kada boleh itu. Syukur sakit parut kada boleh itu. Penyakit itu bukan disyukuri, tapi kebaikan dari penyakit itu yang kita syukuri itu. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Penyakit yang membuat engkau ingat kepada Allah itu lebih baik dari sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Penyakit membuat kita ingat lawan Tuhan. Tasbih jadi tangan nih, los garing nih. Ada sing pisahan tasbih. Itu lebih baik daripada sihat tapi lupa tasbih. Lagi sihat mana bakulat tasbih. Bakulat tasbih di GTP. Sudah garing, mengkilat. Katuhukan karena pusat, subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik daripada sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Fahina idzin tarkut kadawi abdal lahu. Maka ketika itu seseorang yang sakit tadi tambah ingat kepada Allah, ketika itu meninggalkan berubat lebih abdal baginya. Enggak usah berubat kalau kayak itu caranya. Selawas garing nih, ingat lawan Tuhan. Kada usah berubat, tarusakan aja garing dah. Lebih abdal itu. Lebih abdal. Jadi ada macam-macam penyakit kita. Ada yang bagus diobati, ada yang bagus kada. Keabdalannya. Pada dasarnya berobat itu dengan syarat-syarat tertentu, berobat itu boleh. Tapi mana baiknya berobat lawan kada, tergantung keadaannya. Orang yang seperti tadi lebih baik meninggalkan berobat. Contohnya lagi, maradun yuri sutarkan dzunub, penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Ini yang mun sigar, kata-kata nahan orangnya. Aur dosa aja digawinya. Kalau nya sihat nih, imbas sakit, kada kau lagi nya mau gawi dosa tuh. Walaupun kada beramal juga. Cuma membuat dosa kada kawa lagi karena sakit. Nah, orang seperti itu pun tarkut tadawi abdal, meninggalkan berubat lebih baik. Jadi anak-anak buah kita, kuitan kita, abah lagi sihat pindah kada karuan, garing pindah baik, jangan diobati si din itu letakannya lah. Nyaman husnul khatimah si din.
Kena mau sigar lapah mengurusi. Penyakit yang kada usaha diobati lagi, yo maradun la yurja zawaluh. Penyakit yang kada diharapkan lagi sembuh. Jadi dokter sudah dokter yang spesialis macam-macam penyakit piannya permanen sudah kada bisa lagi diobati. Yang kada usaha lagi, kada tambah. Wa maradun yuzilu kibrahu wa tughyanah, penyakit yang membuat dia kehilangan kesombongannya. Dia sombong, dia angkuh, begitu sakit jadi orang tawadhu, jadi orang yang rendah hati. Nah ini lebih baik kada usah diobati juga. Nah para muhibbin rahimakumullah, wa maskanatun turisul qurba minallah khairun min ghina yurisul bu'da anhu. Kemiskinan seseorang tetapi membuat dia dekat daripada Allah itu lebih baik daripada kekayaan yang membuat dia jauh dari Allah. Sama aja lawan anggaring tadi. Ini kada sing duitan orangnya, kada sing duitan, pakir dah miskin. Apalagi kalanggar gawiannya berjamaah, nuntut ilmu, berzikir. Lagi kaya kada tahu di musalla, kada tahu di masjid, kada tahu di majelis ta'lim lagi nya kaya. Sekarang sudah miskin, tahu ada majelis ta'lim kah di sini, ada masjid kah, tahu. Nah ini kemiskinan itu lebih baik bagi orang itu. Wa qalilun yakfi khairun min katsirin yutghi, sedikit cukup lebih baik daripada banyak menyesatkan. Sedikit tapi cukup. Makan cukup, pakai cukup, menyekolahkan anak kau aja, lebih baik itu daripada banyak tapi membuat lupa kepada Allah, membuat sesat seseorang. Wa qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tuaddi syukrah. Sedikit tapi engkau bisa mensyukurinya lebih baik daripada banyak tapi tidak bisa mensyukurinya. Nah para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-96 ini pada intinya adalah bahwa apabila ada hal-hal yang datang kepada kita yang membuat kita ini kembali kepada asal, kehinaan, kelemahan, kemiskinan, kefakiran, itu sebenarnya adalah rahmat Allah kepada kita untuk mengingatkan kita jangan lupa bahwa kita memang dasarnya seperti itu. Nah, hal-hal tadi hanya merupakan yang mendatang bagi kita. Setiap yang mendatang itu pasti akan hilang. Asal tetap ada, yaitu tembaga tadi, kehinaan diri kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'izza fi dhillah wal kathrata fil qillah wal ghina fil faqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin manba'il ilmi wal hikmah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi alladhina salaku manhajah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para asatid, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa Habibillah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti.
Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ah wa tis'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-97 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Artinya, sebaik-baik waktu engkau ialah waktu yang engkau saksikan pada waktu itu adanya kefakiran engkau, dan dikembalikan engkau pada itu waktu kepada adanya kehinaan engkau. Nah, itulah terjemah hikmah yang ke-97 ini. Khairu awqatika wa afdaluhu wa aqrabuhu ila Allah Ta'ala waqtun tashhadu fihi faqraka ila Allah Ta'ala wa ginahu anka wa waqtun turaddu ila aslik bi an iftaqarta aw maritta aw uhinta fatashhadu fihi dillatak wa izzallahi ta'ala. Sebaik-baik waktu engkau, seabdal-abdal waktu engkau, sepaling dekat waktu engkau itu kepada Allah, waktu di mana engkau bisa menyaksikan kefakiran diri engkau itu kepada Allah dan terkayanya Allah daripada engkau. Itu waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik yang ada pada kita. Jadi bukan pada waktu sembahyang, waktu yang paling baik itu bukan waktu kita membaca Quran, bukan waktu kita membaca salawat, bukan waktu kita menuntut ilmu. Tetapi waktu yang paling baik bagi kita itu adalah waktu di mana kita melihat diri kita ini berhajat kepada Allah. Waktu di mana kita melihat, menyaksikan, merasakan bahwa kita ini perlu berhajat kepada Allah dan Allah itu kada perlu kepada kita. Nah, itu waktu yang paling baik bagi seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan waktu di mana engkau dikembalikan kepada asal engkau, dengan bahwa engkau menjadi fakir yang dulunya kaya, au marita atau engkau sakit yang dulunya sihat, au uhinta atau engkau dihinakan dulunya dimuliakan. Maka engkau menyaksikan pada waktu itu kehinaan engkau dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini waktu yang paling dekat kita kepada Allah, waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada dua. Ada orang yang dengan senang hati, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi dia merasa bahwa dirinya itu adalah hina. Tanpa dipaksa, tanpa disuruh, dia merasa dirinya itu sangat berhajat kepada Allah. Walaupun orangnya kaya, kada jadi soal. Orangnya sihat, kada jadi soal. Orangnya dimuliakan orang, kada jadi soal.
Walaupun dia punya harta, walaupun dia dimuliakan orang, walaupun dia sihat, tetapi hatinya tuh merasa bahwa dia itu sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dirinya ini sangat hina sebenarnya. Nah, ini orang yang dengan sukarela mendapatkan waktu yang mulia tadi. Ada orang yang dipaksa untuk mendapatkan waktu mulia ini. Nah, orang ini kaya. Nah, waktu dia kaya, dia kadang merasakan dirinya itu berhajat. Allah sayang dengan hambanya ini. Allah paksa. Lalu dia difakirkan oleh Allah. Dengan difakirkan itu, lalu dia sadar bahwa dia hina, bahwa dia fakir kepada Allah. Nah, ini orang terpaksa. Waktu dia sihat, dia lupa kepada Allah. Waktu dia sihat, dia merasa kada perlu pertolongan Allah. Allah sayang dengan hamba ini, disakitkan oleh Allah. Begitu dia sakit, sadar, oh ternyata aku perlu perlindungan Allah. Ternyata aku perlu anugerah Allah. Ada orang yang begitu dia dimuliakan, dihormati, dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada asal jati dirinya sebenarnya adalah yang hina. Nah, Allah sayang kepada dia, Allah hinakan orang ini. Maka dia jadi terhina di tengah-tengah manusia. Lalu dia sadar, oh ternyata aku sangat hina. Ternyata aku ini sangat butuh kepada Allah. Nah, ini orang yang secara terpaksa untuk kembali kepada asalnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis mempunyai kekasihnya. Ada kekasih Allah yang dengan senang hatinya, dengan rela hatinya mengakui kefakirannya kepada Allah. Ada hamba Allah yang dengan sukarela dia mengakui kehinaan jati dirinya. Nah, ini kekasih Allah yang nomor satu. Ada kekasih Allah yang dipaksa oleh Allah jadi kekasih. Nah, iya macam tadi. Waktu dia kaya, dia kada sadar bahwa dia itu sebenarnya adalah fakir. Tetapi dikayakan oleh Allah. Waktu dia sihat, dia kada sadar bahwa dia itu sakit kalau tidak disihatkan oleh Allah. Waktu dia mulia, dia kada sadar sebenarnya dia hina kalau tidak dimuliakan Allah. Nah, ini orang dipaksa oleh Allah untuk jadi kekasih Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang memilih hendak jadi terpaksakah atau jadi yang sukarilakah. Kalau kita hendak jadi sukarila, jadi kekasih Allah, nah sebelum Allah mengembalikan kita kepada asal kita, kita sadar. Nah, kita sadar. Jangan sampai ditarik Tuhan harta hanya sadar, jangan sampai. Jangan sampai ditarik Tuhan kesehatan hanya sadar, jangan. Jangan sampai ditarik Tuhan kemuliaan hanya sadar, jangan. Tapi di waktu kita kaya, di waktu sihat, di waktu mulia, kita sadar jati diri kita adalah sebenarnya hina. Sebenarnya adalah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah waktu yang paling dekat diri kita kepada Allah pada waktu itu. Waktu kita ini merasakan jati diri kita sebenarnya adalah kita ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang sakit. Nah, di waktu kita menyaksikan diri kita demikian, maka itulah kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini termasuk dalam bagian tafakkur. Tafakkur. Ada hadis yang mengatakan bahwa tafakkur lebih afdal dari ibadah setahun. Tafakkur lebih afdal dari ibadah 70 tahun. Nah, tafakkur, merenungi bahwa diriku ini sebenarnya adalah hina, andai kata Allah kada memuliakan. Diriku ini sebagainya sakit, andai kata Allah tidak memberi kesehatan.
Diriku ini sebenarnya adalah hina jikalau Allah tidak memuliakan. Nah, tafakkur seperti itu paling berharga, paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi waktu yang paling abdal itu bukan waktu sembahyang, bukan waktu sujud, bukan waktu salawat kada. Ternyata waktu yang paling abdal waktu kita menyadari yang demikian itu. Wa innama yakunu dzalik khaira waqtik wa afdalahu wa aqrabahu ila Allah li'annaka fi dzalikal waqti tasta'iddu likabuli nafahati rahmatillah wa madadihi wa hidayatihi wa taufiqihi wa aunihi. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi merupakan waktu yang paling baik. Kenapa? Sebabnya waktu yang demikian tadi waktu yang paling abdal. Kenapa waktu yang demikian tadi waktu yang paling mendekatkan kita kepada Allah? Kenapa sebabnya? Nah, karena engkau pada itu waktu, engkau siap, engkau mungkin, engkau ada harapan untuk menerima rahmat Allah, pertolongan Allah, hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya. Pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini hina, pada waktu kita merasakan bahwa diri kita ini miskin, nah di saat itu kita sebenarnya telah menerima rahmat Allah yang besar. Pada saat itu kita menerima pertolongan Allah yang sangat besar. Pada saat itu. Yang tidak didapatkan dalam waktu yang lain-lain. Nah, itu sebabnya. Kan ibadah yang dituju samuan rahmat Allah. Orang beribadah itu apa tujuannya? Supaya dapat rahmat Allah. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin mulia. Makin banyak rahmat yang didapat, maka ibadah itu makin afdal. Nah, di mana rahmat yang paling banyak tercurah kepada kita? Waktu kita merasakan bahwa diri kita ini ternyata hina, kada berdaya, jikalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu nang rahmat itu kada kata-karan lagi datang kepada kita. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innamas sadaqat lil fuqara. Nah, orang sufi menafsirkan ini firman Allah, hanya saja sedekah itu untuk orang fakir. Kalau ahli fikih menafsirkan zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, kan? Itu hukum fikih. Tapi kalau orang sufi menafsirkan bahwa sedekah itu hanya untuk fukara. Artinya apa? Bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah. Nah, rahmat Allah, berkat Allah, pertolongan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu membutuhkan Allah. Itu letaknya rahmat Allah. Jadi di waktu kita ini merasakan lemahnya diri kita, disitulah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di waktu kita merasa diri kita ini fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Innamas sadaqat lil fuqara. Wa qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar, padahal kamu waktu itu hina. Perang Badar 17 Ramadan. Jumlah umat Islam 313 orang. Pasukannya 313. Unta cuma ada 70. Kuda hanya ada 2 kuda.
Nah, ini satu pasukan yang lemah. Yang dihadapi siapa? Kuffar Quraisy, kafir-kafir Quraisy yang membawa pasukan 1000 tentara. 100 kuda, 700 unta. Itu yang di samping itu, orang-orang Quraisy ini tokoh-tokoh mereka yang ikut di Badar. Abu Jahal ada di situ, kumpulan yang kuat-kuatnya. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar itu. Kenapa sebabnya Allah beri pertolongan? Karena 313 ini begitu melihat musuh kuat, mereka merasa hina. Mereka merasa hina. Tidak ada jalan lain kalau tidak ada pertolongan Allah yang mereka harapkan. Nah, di saat mereka 313 ini merasa dirinya hina, merasa dirinya ini lemah, disitulah Allah menurunkan pertolongan kepada pasukan Badar. Akhirnya apa? 1000 orang kafir kucang kacir bukahan. Yang kada sedikit yang mati tokoh-tokoh Quraisy pada waktu perang Badar. Abu Lahab, Abu Jahal di antaranya. Abu Jahal di antaranya. Nah, ini contoh bahwa Allah memberikan pertolongan di saat kita merasa diri kita hina. Allah memberikan kita pertolongan saat merasa diri kita ini lemah, kada berdaya, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj. Nah, di sini Allah adalah menyebut hamba. Hamba itu berarti kedudukan aslinya seorang manusia. Kan hamba itu artinya hina. Ngaran hamba itu hina, lemah, kada punya apa-apa itu hamba. Hamba ini kalau becari seharian duitnya setor lawan tuannya, kada punya apa-apa. Nah, jadi Allah mengisrakan Nabi kita itu sebagai hambanya, bukan sebagai kekasihnya, bukan sebagai rasulnya, bukan sebagai manusia pilihannya, bukan sebagai manusia yang paling mulia, bukan sebagai manusia paling sempurna, kada. Tapi Allah memberikan Isra Mi'raj kepada Rasulullah sebagai hamba itu. Nah, jadi waktu Rasulullah dalam keadaan duka cita yang luar biasa, di saat itulah Allah memberikan Isra Mi'raj. Karena sebelumnya ada kisah pertama paman beliau Abu Talib wafat. Maka Abu Talib ini pendukung utama Rasulullah. Siapapun kada wani mengganggu Rasulullah semasa Abu Talib hidup. Abu Talib wafat, Rasulullah sedih. 3 hari atau seminggu Siti Khadijah wafat, yang 24 tahun bersama beliau mengorbankan segala hartanya untuk perjuangan Nabi, wafat. Sedih lagi Rasulullah. Sedih lagi Rasulullah. Berangkat ke Hunain, ke Taif, berangkat ke Taif mencari pertolongan, ternyata dilimpar dengan batu. Pulang ke Mekah, sedih lagi Rasulullah. Nah, beruntun kesedihan Rasulullah itu, pecah hati beliau. Di saat itulah Allah berikan Isra Mi'raj, satu mukjizat agung yang pernah ada pada beliau. Nah, jadi di saat kita susah, di saat kita sedih, disitulah sebenarnya peluang rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ujar Tuhan, kalau ikam mencari aku, carilah aku pada orang-orang yang pecah hatinya. Nah, kalau kita hendak mencari Allah Ta'ala, cari orang-orang yang pecah hatinya, yang sedih hatinya. Orang kesedihan, di situ ada Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kasarnya.
Kita disuruh mengilangi orang garing. Secara syariat menghibur orang garing, kita mengilangi itu kan. Nah, mengilangi orang garing itu bagus. Secara syariat menggembirakan si sakit. Tetapi pada hakikatnya kita mengilangi orang garing itu adalah mendulang rahmat Allah. Karena orang garing itu umumnya hatinya sakit. Waktu itulah Allah memberikan pertolongan kepada orang garing dan kita berilang dapat rahmatnya itu. Orang garing adalah yang suka hatinya. Sakitnya sini, sakitnya sini, sakitnya sini, menangisnya. Nah, kita ilangi. Nah, di saat inya sakit, di saat inya susah, disitulah rahmat Allah datang kepadanya. Kita mengilangi, kita dapat rahmat Allah. Nah, di situ. Kita disuruh mengilangi para aulia. Disuruh ziarah kepada orang saleh. Karena para aulia, para orang saleh itu 24 jam hati mereka kada pernah merasa kaya daripada Allah. Orang saleh, orang aulia itu 24 jam hati mereka selalu butuh berhajat kepada Allah. Nah, kita berilang kepada mereka, di situ dapat rahmatnya. Nah, jadi kita kada mengharapkan ilmunya, kada mengharapkan doanya. Kita datang pun kepada mereka, Allah sudah menunggui di sana. Karena hati aulia itu hati yang selalu pecah, hati yang selalu butuh berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa aswa'u awqatika waqtun yagibu fihi faqruk wa dhillatuk. Sedangkan sejahat-jahat waktu engkau adalah waktu yang hilang pada waktu itu kefakiran engkau dan kehinaan engkau. Nah, waktu yang dimana kita kadang merasakan fakir, waktu dimana kita kadang merasakan hina, itulah paling jahat waktu kita. Walaupun sedang salat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersalawat. Tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, nah maka baca Quran, salawat hilang tanpa ada maknanya. Waktu yang paling jahat yang ada pada engkau adalah waktu di mana engkau tidak merasakan kefakiran engkau kepada Allah. Waktu di mana engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah. Itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita. Contohnya keanistagonaita, seperti engkau merasakan kaya. Nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya, merasa kada perlu siapa-siapa. Saat itu waktu yang paling buruk bagi kita. Andai kata kita mati saat itu, mati dalam su'ul khatimah. Waktu di mana wastakbarta, engkau merasa besar diri engkau. Wastaksarta, engkau merasa banyak. Wasta'zazta, engkau merasa mulia. Nah, itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita. Waktu yang paling jahat. Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? Li'annaka hina idin ba'idun 'anillahi ta'ala, ba'idun an rahmatihi wa 'aunihi wa hidayatihi wa taufiqih. Karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah, taufik dan pertolongan Allah saat itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar. Nah, jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar,
kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya. Sehingga kita kadang melihat. Kalau kita tuh baca ramin, dibalik ceraminnya kelihatan lagi tak? Kada kelihatan lagi. Nah, begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu ditutup Allah, ayat-ayat Allah. Kada bisa mengiktibar tentang kejadian-kejadian alam. Kada bisa merasakan khusyuk dalam sembahyangnya. Kenapa? Karena dipaling Allah ayat-ayatnya daripadanya. Nah, di waktu kita merasa besar, merasa mulia, merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa bujur, tertutup rahmat Allah kepada kita. Firman Allah Ta'ala dari sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa qala ta'ala wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat, ujar Tuhan, pada waktu hari Hunain, peperangan Hunain, ketika menakjubkan akan kalian banyaknya pasukan, ternyata tidak berarti apa-apa. Dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 12.000 pasukan. 12.000 waktu menghadapi tentara Hunain. Sehingga ada sahabat yang berkata, lan nughlabal yaum, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini. Nah, ini sudah merasa kuat, merasa banyak pasukannya. Begitu datang ke Hunain, yang 12.000 ini tidak berdaya, lari kucang kacir. Nah, Allah mengingatkan, wa yauma Hunain, ingat ya Tuhan hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika menakjubkan akan kalian oleh banyaknya pasukan kalian, falam tughni ankum syai'a, tidak berarti tidak berdaya. Nah, kenapa? Karena Allah kalau memberi pertolongan, walaupun banyak, kalau kita ditolong Allah, walaupun berisi dokter pribadi, ubat banyak, kalau kita ditolong Allah, tetap garing. Dokter pribadi 3 diisi, spesialis dalam ada, jantung ada, itu ada, tetap orang diranjang nak ada singgarakan, Allah akan menolong. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Namun kita kawani, bakawan lawan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah intinya ibadah. Ibadah itu intinya sembahyang, kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu kadang menimbulkan, kadang membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang itu kalau sudah sembahyang mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina, dirinya itu rendah, dirinya itu kada berdaya. Sembahyang itu lihati gerak-geriknya, nang boleh dibaca di Tuhan ini, ikam boleh berduduk macam ini, ikam boleh mengangkat tangan kayak ini, ikam boleh sujud nangka ini, ikam boleh baca salawat nang macam ini. Nah, sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan terpasung, bergarak-garak, kada boleh, batal. Bacaan salah, batal. Nah, jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia. Nah, cuma kalau sembahyang itu kadang menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal ngarannya. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu. Karena orang yang selalu diatur itu orang hina. Tapi bos lawan tuannya, lawan budaknya, ikam mulai jam 8 boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. Jam boleh pakai pakaian ini, lain pada itu kada boleh. Jam kada boleh ke rumah anu, jam kada boleh ke itu, ke ini. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي جعل الدعاء من خير العمل وأحب من دعاه وسأل ولا يمل حتى يمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأسباب والعلل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبجل. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المرسل سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الأجل. أما بعد. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali Allah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wa tis'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-99 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, mata atlaka lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyak, yang artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan lisan engkau, menuturkan lisan engkau dengan menuntut, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki bahwa memberi dia akan engkau. Itulah terjemah hikmah yang ke-99 tadi. Apabila Allah melepaskan lisan, menuturkan lisan kita dengan doa, maka ketahuilah bahwa itu Allah menghendaki memberikan kepada engkau apa yang diminta itu. Al-murid qad yulazimu samta liktifaihi bi'ilmillahi subhanah. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam, karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya, dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi
min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jasidin cukup akan daku ulih ilmu Tuhanku daripada permintaanku dan usahaku. Ada perlu lagi minta. Tuhan tahu aja sudah yang kau perlukan ini apa. Ada perlu lagi berdoa karena Tuhan tahu aja apa yang aku butuhkan. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian. Sehingga apapun yang menimpa dia hanya berdiam. Kada minta apa-apa kepada Allah. Karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Pamata atlaqallahu lisanahu bid-du'a bi syai'in tajalla fi qalbihi falya'lam anna Allah ta'ala arada an yu'tiyahu ma talaba minhu. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah, padahal macam-macam masalah yang dihadapinya. Di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa? Dan lisannya pun terlintas doa. Maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa? Lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan. Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu. Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya, maka itu Allah akan mengabulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man udhina lahu fid du'a faqad putihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang diizinkan baginya pada berdoa, maka sungguh dibukakan baginya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah, doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya, doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam, dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi orang-orang salihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini. Keadaan susah, keadaan sulit, keadaan dalam masalah, dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa. Nah, mereka kada akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila demikian, doa itu kada sia-sia. Doa itu akan diijabah oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah.
Wa ma su'ilallah syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiat. Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa. Tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah. Lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah. Afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama menjelaskan afiat itu artinya as-salamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat. Selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh. Ringkas. Afiyah artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini mun panjang kada cukup waktu, atau kalau panjang kada cukup tempat. Ratan mengucap pikir aswad kah misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa yang kita minta? Afiyah. Afiyah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kada bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal afiyah dan afiat. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas paman Rasulullah SAW pernah datang kepada Rasulullah minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Jar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salul afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplit, afiah. Dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya. Atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat, kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiah. Selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, fa iza u'tita al-'afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad aflahta. Ujar Nabi, wahai laki-laki, bila engkau diberi Allah afiat di dunia, afiat di akhirat, maka engkau orang yang beruntung sudah. Orang beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la tad'uni bi syai'in illa istajabtu lah, wa la tas'aluni syai'an illa a'taituk. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah,
Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Imma an uajjila laka ma sa'alta. Ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah misalnya, itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut. Ya Allah, berikan hamba ini. Allah kabulkan. Bisa segera, bisa langsung diberikan Allah. Wa imma an addakhira laka indi afdala minhu. Ujar Tuhan, bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu. Bisa kada disegerakan Tuhan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka manusia-manusia mencita-cita andai kata doanya itu semuanya kalau dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari, kada pernah kabul, padahal bujur-bujur berdoa sudah, bujur-bujur berdoa. Ada yang menangis berdoa, kada kabul juga. Nah, itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah, karena di akhirat. Jadi Tuhan, nah, nih, ini gedung, ini gantian doa ikam nang hari anu tuh kada ku kabulakan, ini gantiannya. Ini nah 10 bidadari, ini ikam berdoa kada kabul, dua nak berbini gantikan bidadari di surga. Jadi orang-orang akhirat ini, jakanya doa aku tuh kada kabul semuaan di dunia dulu. Mengka ini gantiannya melihat. Nah, wa imma an addakhira laka indi afdala minhu, dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih afdal daripada itu. Jadi doa itu kada ada ruginya. Bisa disegerakan Allah di dunia, bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu. Wa imma an adfa'a anka bihi minal bala ma huwa a'zam min dzalik, dan ada kalanya, ujar Tuhan, bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Bisa aku segerakan apa yang kamu minta dalam dunia, bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta, bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau. Hari ini kita menurut takdirnya nih dapat bala nang besar balanya, yang kita kada tahu pada bakal dapat bala hari ini. Subuh kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang luas pada hari ini. Nah hari ini kada sing dapatan rezeki, kada sing dapatan rezeki, berdagang kada saling payuan. Tapi diganti Allah mestinya kena bala tengah hari tadi kada jadi. Bujur berdagang kada payu, cuma bala kada ada, jakanya ada bisa rugi pada rezeki ini tuh. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa, satu. Yang kedua, husnuzan lawan Tuhan. Jangan aku kada kabul, jangan kada kabul, jangan kada kabul. Kada kabul itu amun benapsu berdoa itu memang kada kabul. Tapi kalau dari Allah, dari hati yang paling dalam, doa kita dikabulkan oleh Allah. Qad yakunu du'a aqwa minal bala fayadfa'uh wa qad yad'ufu fayukhaffifuh. Kadang-kadang doa kita itu lebih kuat dari bala sehingga bisa menolak bala.
Kadang-kadang doa kita itu lemah, meringankan akan bala. Ini doa orang ini kuat. Doa orang ini kuat. Mestinya pada tengah hari ininya kecelakaan, karena doanya kuat, tertolak kecelakaan itu. Nah, yang kedua ini ada doa orang ini, doanya lemah. Mestinya tengah hari kecelakaan, tetap kecelakaan. Sebila motor saja hancur, orangnya kada mati. Nah, yukhaffifu, Allah ringankan. Nah, jadi misal kita hendak musafir, sudah berdoa selamat di rumah, sudah tulak bala di rumah, macam-macam dah digawi, berangkat. Sekali tengah jalan betabrak jo motor. Jangan madahakan kada kabul nang doa bisukan tadi tulak balaan itu. Itu bisa kurang kuat saja. Kurang kuat. Nah, kurang kuat. Jakanya tidak bisa bermatian. Ini untung motornya aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kadzafa nural ma'rifati fi qulubi ahbabihi فصاروا عارفين بمعبوده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وقضائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل عباده صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وجنوده وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين بدوام أرضه وسمائه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mutammimatu lil mi'ah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-100 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Yang artinya, orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidaklah hilang ittirarnya kepada Allah. Ittirar itu artinya lebih daripada berhajat, bersangatan, berhajat. Itu ittirar. Orang yang ma'rifat itu tidaklah hilang dalam diri mereka itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan tidak ada beserta selain Allah qararuhu, ketetapannya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-100 ini.
Zakaral imam fi hadhihi al-hikmah na'ataini min nu'util arifin. Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-100 ini dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah. Dua kelakuan di antara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu disebut al-arif. Artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum. Itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Seperti awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, pengertian ma'rifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat secara umum yang wajib ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi 'abdih fadlan minhu. Fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian ma'rifat secara khusus adalah ma'rifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian ma'rifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus atau indah sufiyah menurut orang-orang tasawuf. Itu namanya ma'rifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah. La bisababin wala kasbin. Tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu ma'rifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka ma'rifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian ma'rifat tadi.
Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa ma'rifat itu bisa kita usahai. Bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Wa man arada ay ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsal batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz." Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat makrifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Nah, di dalam hikmah yang ke-100 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan 2 sifat orang yang ma'rifat itu. Dari sekian banyak sifat-sifatnya, di sini ada 2 beliau jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, dawamut tirarihi ilallahi ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Selalu berhajat kepada Allah. Fal 'arifu la tatalawwanu hayatuhu bilaunair rakha wa syiddah ka sya'ni aktsarin nas. Orang yang ma'rifat itu tidak berubah hidupnya dengan perubahan senang dan susah seperti kebanyakan manusia. Biasanya orang yang dalam susah itu, bila ia berdoa kepada Allah, nah, maka hatinya akan khusyuk. Hatinya akan merasa bahwa dia sangat berhajat kepada Allah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, biasanya kalau berdoa juga kepada Allah, tapi rasa berhajatnya kepada Allah itu kurang. Nah, itu keadaan kebanyakan manusia. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, berhajatnya dia kepada Allah itu tetap ada, tetap sama terjaga. Contohnya, orang misal kada bisi hutang. Orang kada bisi hutang. Lalu ada yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Nah, mana kada bisi hutang tuh kadang-kadang bisa kada maaminakannya. Ini kada punya hutang. Nah, hutang banyak, amin. Nah, merasa benar aminnya. Jadi ada perubahan berhajatnya dia kepada Allah oleh karena keadaan.
Nah, orang yang ma'rifat itu kada berubah. Baik di waktu lapang, baik di waktu susah, berhajatnya dia kepada Allah itu sama. Li'annahu, karena orang yang ma'rifat tadi daimul iftiqar ilallahi ta'ala, dia selalu berhajat kepada Allah, daimul istish'ar bid'afihi wa ajzih, selalu merasa lemahnya, mustamirud du'a wa tadarru ilallah ta'ala, terus menerus dia berdoa mohon kepada Allah ta'ala. Nah, ini salah satu sifat kelakuan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Manusia itu bagaimanapun hebatnya, kada kawa lepas dari sifatnya manusia lemah. Kada bisa lepas. Bagaimanapun kuatnya manusia, kayaannya manusia, kada bisa terlepas dari sifatnya sebagai hamba, itu adalah lemah. Nah, sifat lemah itu selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat. Selalu ada dalam diri mereka sifat lemah itu. Nah, oleh karena itu berhajatnya mereka kepada Allah tetap ada. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Firman Allah, wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah. Kalian itu berhajat kepada Allah. Allah yang kaya, yang terpuji. Nah, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga, melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sihat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh orang arif itu. Jadi kekayaan itu sifatnya adalah aradhiyah, mendatang. Kepangkatan itu sifatnya mendatang. Kesehatan itu mendatang. Dasar manusia yang tidak mendatang dan tidak bisa hilang adalah lemah. Nah, ini yang selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah itu, kelemahan diri mereka, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada berubah apapun keadaan, tetap mereka itu merasakan kelemahan dirinya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi tentang orang yang sudah ma'rifat itu, adamu qararihi ma'a ghairillah ta'ala. Nah, tiada tetapnya dia beserta selain Allah ta'ala. Maksudnya, fal arifu la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Orang yang arif itu tidak ada beserta selain Allah hajatnya. Nah, orang arif itu dia tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada hajat kepada selain Allah. Karena selain Allah sama aja lawan dirinya, orang berhajat juga. Wala sukunuhu, dan tidak ada ketentraman orang yang ma'rifat itu kepada selain Allah.
Ada orang yang tentram dengan manusia lain. Bila ada manusia itu datang kepadanya, hatinya tentram. Bila manusia itu pergi, hatinya gelisah. Ini orang yang ketentramannya pada manusia. Nah, orang arif kada mau kayak itu. Ada orang yang ketentramannya dengan duit. Bila ada duit, tenang. Kada ada duit, gelisah. Ini orang yang ketentramannya dengan duit. Orang yang ketentramannya dengan duit ini selalu berubah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Karena duit itu datang pergi. Tapi kalau orang itu ketentramannya dengan Allah, nah ini kada mau berubah. Karena Allah kada pergi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu ketentramannya ada dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Wala mahbubuhu, dan tidak ada pula yang dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbahu rahala minal kaun bi asrihi ila Allahil mukawwin Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah ma'rifat tadi, hatinya sudah pergi meninggalkan alam semesta ini menuju Allah yang menciptakan alam Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya sudah meninggalkan alam semesta ini. Jadi kada ada lagi di alam nang dihajatinya, nang dirindukannya, nang digantunginya, kada ada lagi. Hatinya sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tarahu nazala ila ghairillah fabil izni wa ada'il hukuk. Jika engkau lihat orang yang arif itu turun kepada selain Allah. Misalnya ada orang yang ma'rifat ini ketuju dengan seseorang, ketuju dengan makhluk, apapun ngarannya makhluk itu. Nah, itu semata-mata adalah izin Allah dan untuk menunaikan hak-hak mereka. Misalnya ada orang yang sudah ma'rifat itu, mereka senang dengan manusia, mereka bisa merindukan manusia. Itu sebenarnya dengan izin Allah dan melaksanakan, menunaikan hak pada mereka. Misal macam laki-laki misal yang ma'rifat kepada Allah nih. Nya sayang lawan bininya. Kenapa sayang bini? Maka Allah bisa kong disayangi. Lawan bini kenapa sayang juga? Nah, kalau orang arif itu engkau lihat bahwa dia sayang kepada bininya, sayang kepada anaknya, itu izin Allah dan menunaikan hak dirinya. Karena hak si bini pada si laki, hak anak pada orang tua, itu antara lain adalah disayang dan diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang yang arif itu turun kepada makhluk, itu semata-mata mereka menunaikan hak-hak mereka itu. Namun pada dasarnya mereka tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ada di dalam hati mereka. Al-arifu man in qulta lahu man ladhi turiduhu min hadhil hayat ajabaka uridu ma yuriduhullah. Maka bermula orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang, bila engkau tanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki daripada kehidupan ini? Maka dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang arif tuh kalau ditakuni, ikam hidup ini hendak kayak apa? Apa hendak jadi orang sugih? Apa hendak jadi orang apa? Apa hendak jadi apa? Nah, orang arif itu tentu dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kada memilih jadi orang fakir nang sabar, kada memilih jadi pada orang kaya yang syukur, kada memilih jadi orang pejabat nang adil, kada memilih jadi orang apa. Tapi yang dia pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah. Karena martabat ini banyak yang mulia. Orang fakir sabar itu hebat. Orang sugih kaya syukur itu hebat juga.
Si orang nang ma'rifat ini mun ditakuni mana hakunnya antara dua tuh, hendak jadi fakir sabir kah atau gani syakir kah, hendak jadi orang sugih nang syukur atau jadi orang fakir nang sabar, hendak nang mana antara dua itu? Tentu jawabannya aku menghendaki yang dikehendaki Allah kepadaku. Ku kada milih, kedua-duanya baik. Orang fakir nang sabar hebat, kaya nang syukur hebat juga. Amun nafsu hendak kaya nang syukur pang, nafsu kita nih ditakuni. Ditakuni. Nah orang arif kada memilih itu. Itu aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan aku orang fakir tapi sabar, aku terima. Dijadikan Allah aku ini sebagai orang kaya yang syukur, aku terima juga. Nah, wa in qulta lahu man ladzi yus'iduka minad dunya, jika engkau bertanya kepada orang arif apa yang membahagiakan engkau dalam dunia ini, ajabaka, dia akan menjawab engkau ridallah. Nah, yang menyenangkan aku dalam dunia ini adalah keridaan Allah. Bila Allah ridha, ya sudah, itu yang aku cari, itu yang membuat aku senang. Wa in qulta lahu man ladzi yukhifuka min hadhil kaun, ajabaka suhtullah. Jika engkau bertanya kepada orang yang ma'rifat, itu apa yang membuat kamu takut dari alam semesta ini? Ia akan jawab engkau kemurkaan Allah. Nah, paling ditakuti orang ma'rifat itu adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qulta lahu man huwa mahbubuka alladhi yamliku qalbak, ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bertanya kepada orang arif, siapakah yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu, tentu dia menjawab, yang kucintai, yang memenuhi hatiku itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah semata. Nah, itulah contoh daripada perilaku sifat-sifat orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad Ibn Athaillah meletakkan hikmah ini di nomor yang 100. Kalau sebelumnya banyak bicara tentang orang yang muridin, bicara orang yang salikin menuju ma'rifat, nah sekarang beliau sudah berpindah membicarakan tentang keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ma'rifat kepada Allah ini adalah faidun ilahi, anugerah Allah. Menurut para ulama, siapa-siapa yang hendak mendapatkan faidun ilahi itu, fata'arradu, maka menanailah. Menanailah. Dengan apa menanai supaya dapat ma'rifat kepada Allah itu? Nah, kada ada lain daripada membersihi dan memperhiasi. Membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, memperhiasi diri dengan hal-hal yang disukai Allah, ditambah perbanyak zikir yang hadir hati, maka itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan limpahan Tuhan berupa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bila kita kada menanai, nah itu kemungkinan sangat besar kada dapat. Walaupun bisa Allah memberi dengan kehendaknya, tapi umumnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka ta'arradu. Nah, mereka ya ta'arradun, mereka memang menanai juga. Nah, menanai. Arifina muru tanai banyunya, munnya hujan dapat banyu, mun kada menanai kada dapat banyu. Nah, itu artinya tanailah. Nah, limpahan anugerah Allah itu, siapa tahu yang kita tanai ini harinya pas hujan maka dapat banyu. Nah, dengan memperbaiki akhlak, memperhiasi dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, itu cara yang paling baik, paling cepat untuk didatangkan Allah nur cahaya ma'rifat tadi.
Para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-101. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan walaupun di akhir-akhir hidup kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة ويا يرجو منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.